Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Tak boleh. Kenapa tak boleh ziarah kubur? Karena ada 3. Yang pertama, meminta kepada yang dikubur, hai mbah, tolong menangkan pilkada. 2, karena dia memuji-muji yang dikubur. Hai engkau yang dikubur dulu waktu sehat tak pernah sakit. Hai engkau yang dulu waktu dikubur menang tak pernah kalah. Hai yang dulu dikubur. Maka diturunkan Allah ayat alhaakumun takasur, kalian sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur-kubur. 3, karena dikubur mempersedih-sedih. Suami sudah meninggal 2 tahun yang lalu, tiap hari ini jenguk abah. Jangan mempersedih diri. Yang lalu biar berlalu, yang akan datang kawin lagi. Jangan bersedih-sedih diri. Oleh sebab itu, gara-gara 3 ini tak boleh. Setelah Islam kuat, boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena 3. Pertama, tazkiratan lil maut, menengok kubur ingat mati. Yang kedua, tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Yang ketiga, turikul qulub, melembutkan hati. Hati nang kare, pak acara melunakkan hati nang kare kau bu ya. Jadi kubur, berziarah makam, melihat kubur ingat mati, melihat kubur hati lembut, melihat kubur meleleh air mata. Maka pulanglah ibu bapak dari kubur menangis. Apa pulang menangis dari kubur? Ingat mantan. Tak betul. Apa hukum pacaran? Anak-anakku, adik-adikku, kalian yang sudah hijrah, jangan lagi ada pacaran-pacaran. Janji? 1, 2, 3. Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Buka HP, cari namanya, delete. Buka FB, cari namanya, unfriend. Putuskan. Insya Allah besok langsung dia update status. Apa status dia? Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Bullshit, omong kosong pacaran-pacaran itu. Tak ada itu. Waktu pacaran semuanya indah-indah. Mau makan apa ya? Ini ya. Pret. Bohong saja itu. Perempuan suka dilambung-lambung dengan kata-kata, laki-laki pula suka mengobral kata-kata. Berjumpalah, ditambah bumbu-bumbu setan. Akhirnya habislah kalian. Perempuan, kalian adalah timun. Laki-laki, kalian adalah durian. Durian berjumpa timun, yang hancur siapa? Timun. Rugi kalian, babak belur. Kasihan betul suami kalian. Dapat bekas-bekasnya aja. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama, zina. Laki-laki yang binimu beda agama, zina. Kalau sampai engkau muslimah, gara-gara menikah sama beda agama, lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah, baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya iya, tapi kaya Pak Ustadz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak 2 ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak, ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga.
Ada apa, Mak? Ada apa, Bu? Begini, Pak Ustadz. Saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3, balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad, Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir. Jangan sampai saya turun tangan. Pak Ustadz, badan saya bertatu. Apa hukumnya bagi yang bertatu? Kalau sholat, sholatnya sah. Orang yang bertatu mandi wajibnya sah, wudunya sah. Yang sudah bertatu tak usah kau ambil setrika lalu kau setrika tatu. Biarkan aja tatumu apa adanya. Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sholatmu sah. Tak usah kau risaukan. Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu. Dah. Ini orang waktu muda dulu tatunya ular kobra. Setelah tua kena diabetes, kurus jadi cacing pita. Dulu waktu masih tegak berotot, gambar burung Garuda mau menangkap ular di tengah laut, gambar burung menyambar. Begitu kurus keriput, burung puyuh mendukan ular. Sudahlah dia tua, dia sudah tobat. Diejek orang, Pak, bapak bertatu kan, sholat bapak tidak sah. Menangis dia. Udahlah lisut keriput gak sah. Tenang saudaraku, sholatmu sah, sah. Tak usah kau risaukan masalah tatu itu. Ustadz ada tatu dulu waktu sekolah, tapi tatunya tidak permanen. Sebelum berangkat sekolah ambil spidol. Rano Karno. Bolehkah kita memposting foto kita di sosmed? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, pakaiannya tertutup aurat, wajah dan tapak tangan tutup. Kedua, jangan sendirian. Nanti foto kalian diedit beramai-ramai, rame-rame. Posenya, jangan pose yang memancing. Dulu banyak tren pose. Ada dulu kan? Saya buat di FB. Jangan anak gadis berfoto menjulurkan lidah, karena yang menjulurkan lidah itu anjing. Anjing menjulurkan lidah 2. Pertama haus, yang kedua sedang bernafsu. Jangan menjulurkan lidah. Ini banyak yang gadis-gadis mulut. Saya tanya, kau tahu arti ini apa? Peace Pak, damai. Ini bukan peace, jadikan aku yang kedua. Ulang lagi. Kalian kalau berfoto, Allahu Akbar. Jangan sendiri, ramai-ramai. Nanti foto ramai-ramainya, ramai, tunjukkan. Begini anak dinia putri pengajian. Di mana-mana orang pengajian baru 30 menit. Di dinia putri lebih sudah 1 jam 10 menit. Tetap matanya segar. Allahu Akbar. Bagaimana caranya mengganti sholat yang sudah lama bertahun-tahun lewat? La kafarata laha illa dzalik. Sholat yang dulu tinggal sejak akil baligh, tidak ada yang bisa menebusnya kecuali melaksanakan illa dzalik, sholat itu sendiri. Menangis kau di pintu Ka'bah, ya Allah, nggak selesai brother. Enak aja, selesai sholat ambil tasbih, nggak selesai. Sholat yang lama dulu sepakat 4 mazhab,
Mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi. Nomor 2 Malik bin Anas Maliki. Nomor 3 Muhammad bin Idris Syafi'i. Nomor 4 Ahmad bin Hambal Hambali. Sepakat 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, salat yang tinggal dulu wajib diqadha. Qadha bukan qobo. Habis salat Isya qadha, usolli fardal Isya 4 rakaatin qadhaan. Habis subuh qadha, tapi qadhanya jangan di masjid, nanti ketahuan. Mana ada ba'diyah subuh? Besok dibuat langsung. Usolli fardal subuhi rakaataini qadhaan. Langsung teman di sebelah ISIS. Qadhanya di rumah. Berapa lama? Berapa lama kau tinggalkan sholat? Dulu kau akil balik umur berapa? Umur 10. Oh, kok cepat sekali. Umur 10 tahun akil balik. Ya. Habis itu nyasar, tobat. Umur berapa tobat? Umur 30. Qadha 20. Start 2020, habis 2040. 2029 mati. Alhamdulillah lunas. Salat yang tinggal tidak perlu digantikan ahli waris. Kalau ada bapak emak kita meninggal, salatnya ada tinggal, nggak perlu digantikan. Tapi kalau puasanya tinggal wajib. Biat Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disyarah oleh Imam Sun'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, sama anhu waliyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Kalau sholat nggak perlu digantikan ahli waris. Jelas? Insya Allah ceramah Ustaz Somad selama ini jelas. Yang bilang nggak jelas itu nggak punya paket 4 giga. Bagaimana hukumnya lelaki menikah tanpa sepengetahuan istri pertama? Secara hukum fikih sah. Kalau saya pulang ke rumah, saya kasih tahu istri saya, istriku, aku tadi di Duri menikah, kemudian di Kandis menikah, di Minas menikah, sah, 3-3 itu sah. Kecuali saya bilang 4, maka yang 1 itu tak sah, karena bini tak boleh lebih dari 4. Secara fikih nikah sah, tapi tinggal negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ibu-ibu tenang, tenang dulu. Kenapa saya katakan tenang? Karena menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada izin istri pertama yang ditulis dengan perjanjian di atas materai 6.000 yang disahkan oleh pengadilan. Maka jangan ibu cemas, bapak itu tidak akan bisa menikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan setuju, kecuali nikah siri. Ini yang paling mengkhawatirkan kita. Kalau dia nikah secara syar'i, menurut hukum fikih, menurut hukum undang-undang Indonesia, tidak ada satupun Pak KUA di Indonesia yang berani menikahkan suami orang dengan perempuan lain tanpa ada surat izin dari istri pertama. Kalau ada, berarti nikahnya nikah siri. Perempuan jangan mau nikah siri. Kalian yang nikah siri, efek paling bahaya 3. Pertama, kalau laki-laki itu pergi, kalian tidak bisa menggugat cerai karena pengadilan tidak mengakui. 2, kalau mati si suami, si istri payah menuntut harta pusaka karena tak ada surat. Yang ketiga, pembuatan akte kelahiran anak. Ini untuk menenangkan ibu-ibu yang khawatir. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih.
Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk, apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Kais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih kucinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya, delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Adakah perlu mengambil wudhu untuk memegang Quran digital? Tulisan Al-Quran nampak jelas dia. Jelas, ini tulisannya dipegang. Sedangkan tulisan yang ada di dalam sama seperti tulisan yang dimasukkan ke dalam kaca. Kita melihatnya dari balik kaca. Apakah orang yang memegang Quran dari balik kaca dia mesti berwudhu? Maka memegang Quran dalam bentuk tulisan yang zahir, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersuci, berwudu, maka afdal berwudu. Adapun orang yang membaca Quran maka tidak disyariatkan wudu karena tidak zahir, tidak nampak, dia bisa hilang. Dia bisa hilang. Oleh karena tetapi membaca Qurannya, bezakan antara memegang mushaf Al-Quran, mushaf namanya, sedangkan ini tidak mushaf. Bezakan antara memegang mushaf dengan membaca Quran. Adapun memegang mushaf maka berwudu. Adapun membaca Quran maka tidak berwudu pun boleh. Tapi afdal berwudu supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad yang saya muliakan, ini pertanyaannya bagi saya sangat besar maknanya. Seorang ibu hamil duluan, baru menikah. Bagaimana status anak tersebut? Perempuan yang hamil duluan, baik sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, dinikahkan, nikahnya sah. Nikahnya sah. Buka nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nama penulisnya Syekh Wahab Az-Zuhaili dari Suriah, Damaskus. Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Jadi Pak Kua tak perlu nanya, ini berapa bulan? Itu bukan pertanyaan Pak Kua, itu pertanyaan dokter. Nikahkan saja. Aku nikah. Dari bunyi tangan calon mertua itu bisa kau tebak itu sudah hamil duluan apa tidak. Kalau yang belum hamil itu lembut dia. Hai menantuku. Itu belum hamil tuh. Tapi kalau hei menantu, aku nikahkan dengan tunai. Usah aku kesini lagi. Aku pijakkan aja mencongkok gitu. Nah itu udah hamil tuh. Nah kalau sudah hamil dia, nikahnya sah. Nanti anak lahir tak usah diulang lagi. Sah. Yang jadi masalah anak nanti lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Pakai binnya siapa?
bin maknya, bin Fatimah, bin Aisyah, bin Khadijah. Nah, kebetulan nama maknya Tilan, bin Tilan lah. Dua, kebetulan anak ini lahir laki-laki. Anak yang dalam kandungan tadi lahir, anaknya laki-laki. Lahir adiknya sudah itu perempuan. Adiknya perempuan. Adiknya perempuan. Mati ayahnya. Ustaz janganlah kasar kali mati. Mati ayahnya. Adiknya jadi perempuan. Nanti kalau mau menikah, si abang tadi tak bisa jadi wali. Karena hubungan mereka saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Tiga, bapak meninggal, si ayah meninggal, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. Empat, kebetulan anak pertama tadi anak gadis, cantik, dipinang anak lajang. Pas nikah nanti si bapak tak bisa jadi wali. Walinya wali hakim Pak Kua. Banyak sekarang yang ngotot, saya walinya. Oh tak bisa mas bro. Apa salah saya? Saya kan bapaknya. Tengok wajahnya kan mirip. Mirip tak bisa. DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Tak bisa. Sebagaimana kita maklum bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini, diadakan kegiatan maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing, maklum memuliakan meneladani Rasulullah SAW. Namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahlus sunnah, mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah, sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari, dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh memulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ece-ece. Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun, boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan?
Oke, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Bukan Abdul Somad. Abdul Uzza. Nama Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dua. What is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa. Suwaibah. Dia pun panggil Suwaibah, datang kemari, jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, Tuan. Maka Suwaibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaibah pun pulang. Good afternoon, Mr. Abu Lahab. Selamat malam, wahai Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, Tuan. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak, kau kuangkat menjadi manusia merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam Maulid Nabi, bebas seorang budak hamba sahaya. 1 ekor onta paling murah sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang sudah pensiun. Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta. Abu Lahab bersedekah malam Maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang Tabalong sedekah sahur 100 juta Maulid Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara Maulid kelahirannya, potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kaum muslimin muslimat dengan syarat. Ini syaratnya ketat Maulid ini 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca Maulid, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan. Tapi kalau ada maksiat di dalam, maka tinggalkan. Tapi insya Allah maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami minta doa. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada 4-4-nya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin, tapi pesek. Ini ada orangnya mancung, tapi nggak solehah. Nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini juga, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha.
Anak-anak muda usah, nggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak, bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar ceritanya? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Kalender. Makanya cari di internet Gregorian Kalender, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation, Nation bangsa-bangsa, United persatuan, Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet, wah itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa apa Ustaz? Tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga, tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid, iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8, asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian tidur. Selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau buat acara, ada? Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng, buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotlight belakang say no to bonceng. Di depan say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji.
Saking banyaknya orang buat dosa. Ustadz Somad, besok Ustadz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Ibu Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mithlul kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Ustadz, kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, merubah. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada kalau senyum dia 3 hari kita tak bisa tidur. Itu boleh, dia bawa ke dentis, boleh. Tapi yang sudah layak, banyak sekarang orang sudah layak, bagus, diotak-atik, dipakai. Dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi. Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, ngotak-atik tak boleh. Plastik semua, sampai ini pun plastik, lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa awaknya apa? Inner beauty. Karena cahaya tahajudmu, karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung rambut Pak Ustadz, Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit Pak Ustadz, gugur semua, gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustadz, kasih tahu dia, "Bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya." Aku tak pernah request. Kata suami, "Apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi." Ndak bergurau jangan berang. Insya Allah Bapak itu bisa menerima ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati Bapak tak berpindah ke lain hati, insya Allah. Ndak lo banyak yang mengaminkan. Bagaimana cara kita istiqomah dalam beribadah? Di sini dekat rumah sakit. Pulang dari sini mampir rumah sakit. Untuk apa? Supaya istiqomah. Kita tidak pernah menghormati, menghargai sehat karena kita tidak sakit. Begitu melihat orang sakit, saya usahakan dalam sebulan sekali ke rumah sakit. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ustadz dari tadi yang sakit ibu melulu. Oke, kita ganti bapak.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak sakit? Udah tahu kok nanya. Kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Bapak sakit apa Pak? Jantung koroner. Bapak sakit apa Pak? Diabetes meletus. Bapak sakit apa Pak? Asam urat. Bapak sakit apa? Kanker otak. Bapak sakit? Enggak ada yang enggak sakit. Maka disitulah baru kita sadar ternyata nikmat ini besar. Maka kalau mau istiqomah, sering-sering tengok orang sakit. Pulang dari sini, mampir rumah sakit. Kalau security-nya nanya, mau jenguk siapa Mas? Semua yang di rumah sakit ini mau kujenguk. Aku mau mengambil pelajaran dari orang-orang sakit ini, wahai security. Hai security, kenapa kau tak pernah mengambil pelajaran? Nah, yang kedua, sering-sering ngelihat orang mati. Janganlah kasar Pak Ustadz, meninggal dunia. Nampak bendera putih berkibar, singgah. Hah? Kuning. Tempat saya putih. Kuning. Terserah mau kuning, mau merah, mau hijau. Yang penting ada orang meninggal. Ada orang meninggal? Ada. Buka tutup wajahnya, cium. Tapi yakinkan sesama laki-laki. Jangan perempuan kau cium. Walaupun sudah mati, lakinya ngamuk. Saya nggak pernah nyoba. Buka. Betapa kita tahu dulu gagah perkasa, tegap berotot, punya kuasa. Setelah meninggal dunia, dingin kulitnya, sejuk macam es batu. Yang belum pernah mencium orang mati, terasakan ujung hidung senggol pipi dia macam es batu, sejuk, membeku, mata melotot. Tak ada satupun orang mati yang bisa memejamkan matanya. Semuanya dipejamkan orang lain. Makanya jangan langsung datang jenguk orang mati kalau nggak berani menjamkan mata. Biarkan dulu agak-agak antrian ke-5, ke-6 atau datang ke sana, pejamkan matanya. Allahumma ighfir li fulan ibni fulan warfa' darajatahu al ghabirin. Betapa kita tak ada apa-apa. Antar sampai ke pemakaman. Tegak berdiri kau di samping liang lahat. Tengok ke dalam. Iya, kalau liang lahatnya seperti ini, penuh dengan bunga-bunga. Tidak ada saudaraku, kosong, hanya tanah. Kebetulan tempat itu tanahnya tanah merah, tanah liat. Habis hujan tadi, basah. Kata panitia penyelenggaraan jenazah, Pak, gimana? Ada air di dalam. Udah injak aja. Air naik. Karena ini tanahnya kebetulan dekat sawah. Begitu digali, hujan lebat, naik. Diletak ke bawah, naik. Diambil batu besar, timpa ke bawah. Mana tempatmu? Dulu rumah itu yang membuat engkau. Rumah itu yang mencarikan arsiteknya engkau. Tapi sekarang tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang mau menerima engkau. Itu kamar papa dulu. Sekarang kamar brownies. Pertama, lihat orang sakit. Kedua, lihat orang mati. Ketiga, lihat liang lahat. Keempat, jangan putus sering ikut pengajian live maupun streaming. Saya ingin bertanya perihal teori sejarah, yang mana zaman dulu kala ada manusia purba. Namun saya yakin bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Lalu apakah manusia purba itu benar-benar ada, Pak Ustadz? Adakah ayat Quran atau hadis yang menjelaskan manusia purba? Nabi Adam panjangnya situna zira'an, 60 hasta. Saya berapa hasta? Satu hasta nih, dari ujung nih ke sini. Satu hasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta. Karena kita udah lama kenal, tambah sedikit, 5 hasta. Nabi Adam 60 hasta. Kalau begitu Nabi Adam panjang sekali. Lalu kemudian berkurang. Anak saya ini last edition, yang paling kecil.
Sedangkan manusia purba itu jutaan tahun yang lalu, dari fosil-fosil yang ditemukan dalam tanah. Sedangkan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW tidak sampai jutaan tahun. Maka kita sebagai orang yang beriman meyakini manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Kita bukan evolusi dari makhluk purba, monyet berubah jadi orang. Bukan. Kita bukan monyet. Ada yang mau ngaku dia monyet? Enggak ada. Itu teori dari Darwin punya. Kata Darwin, namanya Charles Darwin, dunia ini isinya air semua, nggak ada tanahnya, air. Lalu air ini disinari cahaya matahari menguap, lalu muncullah tanah. Lalu ikan yang dalam air berevolusi naik ke darat, manjat pokok kayu, berbulu jadi monyet. Monyet tadi berevolusi jadi orang. Ini teori masih diragukan. Kenapa? Karena kalau monyet itu berevolusi, kenapa setelah jadi kita kok nggak berubah lagi? Abdul Somad, kenapa Abdul Somad tidak berevolusi jadi makhluk baru? Apa kayak namanya gitu? Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa manusia bukan evolusi dari monyet, tapi manusia memang makhluk yang berdiri sendiri, diciptakan Allah di surga, lalu dikirim ke dunia. Yang jelas makhluk Allah dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, jin dan manusia. Maka kita meyakini itu sesuai yang tersebut dalam Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sama berbakti sama orang tua dengan berbakti sama mertua? Kau jumpa istrimu itu umurnya berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun tuh ngasih makan dia siapa? Bapak sama emaknya. Sedangkan ayam saja tak dikasih orang. Ayam, ikan lele tak akan dia kasih. Kenapa dia mau mengasih anak gadisnya kepada engkau, sedangkan kau tak pula ganteng, PKI, pendek kecil hitam? Kenapa dia mau mengasihi kepada engkau? Emakmu sayang padamu karena kau anaknya. Ayahmu sayang padamu karena kau anaknya. Tapi ini bukan emakmu, bukan ayahmu, tapi mau mengasihkan anak gadisnya padamu. Kira-kira mana yang lebih hebat? Orang tua apa mertua? Mertua. Oleh sebab itu jangan kau beda-bedakan. Sayang kau pada emakmu, sayang pada emak mertuamu. Sayang kau kepada ayahmu karena dia memberikan anak gadisnya yang the best, yang terbaik. Inilah anak gadisku yang paling cantik. Padahal di kampung itu banyak yang lebih cantik. Tentu anak dia dipujinya. Oleh sebab itu maka yang selama ini tak sayang pada mertua, balik dari pengajian ini mudah-mudahan sayang dia pada mertuanya insyaallah. Semoga UAS selalu sehat. Amin. Tolong jelaskan mengenai Dajjal secara terperinci agar kami dapat menjelaskan kepada anak cucu mengenai bahayanya, juga cara agar dapat selamat dari Dajjal. Bentuk Dajjal seperti Nabi Isa, tapi perbuatannya melawan Allah, maka disebut dia dengan Al-Masihid Dajjal. Sebelum salam kita mohon, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ada Isa yang asli, Al-Masih. Ada Isa yang hoax, namanya Al-Masihid Dajjal. Dia tunjuk langit, ya sama imtiri, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Dia tunjuk bumi, ya ardi umbuti, hai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Dia tunjuk mayat, ya mayat qum, hai mayat tegak berdiri, mayat bisa hidup lagi. Orang menyangka dia Al-Masih Isa, padahal dia adalah Al-Masih Dajjal. Cara selamat dari Ad-Dajjal 3. Yang pertama, sebelum salam baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Yang kedua, hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Yang ketiga, baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat mulai nanti malam. Habis maghrib, malam, siang, sore, petang,
pagi silakan. Yang karyawan susah, besok jam 12 masuk masjid, baca surat Al-Kahfi, habis sholat Jumat lanjutkan lagi, maka insya Allah diselamatkan dari Ad-Dajjal. Jangankan Dajjal, cucu Dajjal aja keluar semua sudah bingung, belum Dajjal yang asli lagi. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari Dajjal insya Allah. Apa hukumnya Muslim mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi non-Muslim dan Nasrani? Karena kita Muslim, ada juga teman yang Nasrani. Hai tetanggaku, hai abangku, hai saudaraku, engkau tidak seakidah denganku. Kita sudah lama berkawan sejak kecil, kita sudah lama bertetangga sejak dulu. Aku yakin dan percaya kau tidak tersinggung kalau aku tidak mengucapkan selamat Natal, karena ini terkait dengan akidahku. Sebagaimana aku datang ke rumahmu, saat itu kau sedang makan B1 dan B2, kau ajak aku, Soman, ayo kita makan. Kemudian aku tidak mau, dan saat itu kau juga tidak tersinggung, karena itu bagian dari ajaran agamaku. Sebagaimana kau tak tersinggung waktu kau ajak aku tolak makan B1 B2, begitu juga lah kau tak tersinggung saat aku tidak mengucapkan Natal, karena Natal terkait dengan akidahku, saudara. Maka mudah-mudahan kita semua tetap menjaga persatuan sesama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, persatuan antara sesama warga negara Republik Indonesia yang tidak seagama. Saudara Katolik, saudara yang Protestan, aku yakin kau paham. Orang yang tak paham, yang reseh aja yang mencongkel-congkel masalah ini. Betul? Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana minum kamput tua, Carlsberg, mix, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustadz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, bakhil Pak Ustadz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustadz, sekarang kalau ada penggalangan dana, oh berapa? 5.000 perak. Bagaimana hukum cadar itu Ustaz? Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, Syekh Wikri, mazhab Hambali dari Saudi Arabia, dari Riyadh, dari Makkah, dari Qasim, dari Madinah, itu mengatakan cadar wajib. Antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, nanggalah, nggak babaji. Yang sudah bercadar jangan diejek. Ini banyak yang ngejek-ngejek yang bercadar. Ah, ninja nih. Perempuan bercadar berarti dia menjalankan ajaran Islam. Kalau kau mengejek perempuan bercadar, berarti mengejek ajaran Islam. Mengejek ajaran Islam berarti mengejek Nabi. Sama juga poligami ajaran Islam. Mengejek poligami berarti mengejek. Setuju diam saja. Karena beda-beda tipis antara tak setuju dengan takut. Takut. Ikatan suami takut bini. Ustaz, kalau pergi ke Mekah untuk haji tapi uangnya pinjam dari bank boleh apa tidak? Bank syariah, Bank Aceh Syariah, boleh. Masa masa ngutang ibadah Pak Ustaz? Boleh ngutang. Pak Haji pinjam duit 2,5 juta, aku mau kurban. Kurban bulan berapa? Bulan Zulhijjah. Nanti kelapaku panen bulan Muharram. Boleh. Ada yang akan membayarnya, boleh. Yang tak boleh itu Pak Haji pinjam duit 2,5 juta. Apa yang akan kau bayarkan? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tak boleh.
Misalnya kau PNS, lalu pergi kau ke bank syariah, lalu kata orang bank syariah ini akadnya murabahah, nanti dapat bantuan. Sebelum berangkat sudah lunas. Saya tidak tahu di Gayo Lues. Kalau di Pekanbaru Riau, store 2017 berangkat 2031. 2030 malaikat maut datang. Insya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insya Allah. Bagaimana menurut akidah kita jika menyukai K-pop? Walau hanya sekedar suka saja. Ada seorang bapak koma. Tahu koma? Koma itu sikit lagi titik. Di ruang ICU. Tahu arti ICU? ICU, you don't see me. Ambo mencari waang tidak bisa mencari ambo. Dia sudah koma. Tit, koma. Sikit lagi tit. Sudah mau mati. Kata dokter Cipto Mangunkusumo, bawa pulang ke rumah. Karena sudah tak lama lagi mati. Akhirnya pas mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia terbangun, sehat, sadar. Dokter heran, ditanya, kamu tadi pingsan, koma? Iya. Kenapa tiba-tiba bangun? Apa yang kau lihat? Ketika aku sedang koma tadi, tiba-tiba ada orang yang datang kepadaku dan bertanya, kapan tablik akbar? Siapa yang datang? Ustaz Somad. Dan dia jumpa saya langsung, mengaku katanya waktu dia koma itu Ustaz Somad datang bertanya, kapan tablik akbar? Akhirnya dia terkejut, dia terbangun dan dia buat tim pengajian tablik akbar. Lama saya berpikir, kok bisa saya datang waktu dia koma? Saya tanya, Bapak selalu dengar ceramah saya? Selalu. Habis 4 giga untuk Ustaz aja. Bapak kalau mau tidur nengok apa? Ceramah Ustaz. Kalau pagi nengok apa? Ceramah Ustaz. Di kantor nengok apa? Ceramah Ustaz. Baru saya paham, apa yang paling sering kita tengok, itulah yang akan datang waktu kita koma dan sakaratul. Udah paham jawabannya? Nangkap? Anak ini putri cerdas. Apa maksud ceramah Ustaz? Kalau kau sering suka K-pop, nanti waktu kau koma, K-pop itulah datang. Kalau kau suka nonton Bollywood India, nanti waktu koma, datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt. Bolehkah dalam ibadah sehari-hari, misalnya sholat, kita gabungkan pendapat 4 mazhab? Jangan. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk rukhas, main-main mazhab. Pokoknya saya berpegang pada mazhab Syafi'i saja. Walaupun dulu waktu kuliah di Maroko, saya pakai mazhab, guru-guru kami mazhabnya Maliki. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Beda mazhab Maliki Pak Ustaz. Mazhab Syafi'i kalau wudu, air 1, 2, 3, nanti air untuk telinga 1, 2, 3. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i. Kalau Maliki tak, basahkan tangan semua. Basah tangan semua. Mazhab Maliki mengusap kepala langsung dengan telinga 1 kali usap. Dan ketika bersentuhan kulit, mazhab Syafi'i batal. Selesai wudu, saya salaman dengan ibu. Kabar ibu, kena ujungnya, batal. Kalau Maliki enggak. Kalau bersyahwat batal. Kalau enggak bersyahwat enggak batal. Pas ada acara nikah, selamat ya, barakallahu lakuma, kena ujung. Habis itu dia sholat, Allahu Akbar. Loh, ente kok enggak wudu? Enggak batal. Aku kan enggak ada syahwat. Pengantinnya jelek gak usah. Tapi saya tidak main-main mazhab. Walaupun saya tahu mazhab Maliki, saya tetap istiqomah pakai mazhab Syafi'i. Karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab. Bismillah mazhab Syafi'i jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Hambali bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum ruku.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi saya tak main-main mazhab. Subuh tadi saya jadi imam di Jambi. Saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Tapi bagi saudaraku yang dari ormas Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali, silakan tidak pakai kunut. Jangan kelahi gara-gara ini. Dulu antara NU sama Muhammadiyah berdebat sampai jam 3 malam. Subuh pakai kunut, kata NU. Kata Muhammadiyah, enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh. Yang penting sholat subuhnya. Makanya dibuat temanya sukses berkarakter, menghormati perbedaan mazhab. Saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya punya kawan dari Muhammadiyah, mereka pakai mazhab Hambali, tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab. Subscribe, like, and